Boleh ya Bapak Ibu kalau misalnya merasa nyaman, boleh buka kameranya. Nggak harus make up dulu, nggak harus mandi dulu, nggak ketahuan. Jadi kita malam ini mau bersama-sama menikmati kebersamaan kita. Dan senang sekali waktunya sudah disediakan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul ya. Nah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kita mau minta Tuhan memimpin pertemuan kita malam hari ini supaya bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya mohon kesediaannya Bapak Gordon untuk memimpin kita di dalam doa, Pak. Boleh, Natasha. Silakan. Baik. Mari Bapak Ibu, saudara semuanya, kita awali semuanya dalam doa kita ya. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berjumpa kembali dengan penuh sukacita malam hari ini melalui webinar yang akan dimulai acara ini. Tuhan kiranya Engkau akan pimpin dari awal sampai dengan selesai dengan baik, biar semua berjalan dengan lancar, dan ketika kami menggunakan Zoom meeting dan juga media-media yang lain, kiranya boleh digunakan sehingga kami memperoleh sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami. Berkati untuk Ibu Bunga, berkati untuk MC, berkati juga Komisi Dewasa, pun juga semua dari Kombas-Kombas, baik yang sudah hadir di sini pun juga yang akan bergabung, kami menantikan mereka, dan semua yang boleh bersukacita, mau memulai dan ikut serta mendengarkan dan juga mengikuti seluruh acara-acara yang sudah didesain begitu rupa. Ya Bapak, biarlah semua mendatangkan berkat bagi kami. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu Bapak, kami mohon belas kasih Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kepada kami dan juga pengampunan kalau saja kami masih melakukan apa yang salah dan juga berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya kami tetap bersukacita malam hari ini dan kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih John untuk doanya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi malam hari ini, tadi saya ralat dikit ya Pak doanya, kita bukan webinar Pak, jadi malam ini kita talk show, jadi kita mau santai, ngobrol-ngobrol. Iya, lupa. Lupa nih Pak Gordon. Boleh Bapak dan Ibu yang mungkin sambil siapin, saya udah siapin minum juga nih, boleh? Oh tuh Pak David bilang saya mau makan Pak. Enggak Pak, saya ngeri kalau yang itu Najwa. Bapak dan Ibu boleh mungkin siapin minum, sambil cemilan, kita sambil mendengarkan, sambil juga nanti akan ngobrol bareng, dan nanti akan ada satu aktivitas bersama. Nah, makanya Bapak dan Ibu diminta untuk juga menyiapkan ada kertas ya, kertas 1 lembar, boleh kertas apa aja, kertas bekas juga nggak apa-apa, yang kosong tentunya, dan ada alat tulis juga ya, Bapak dan Ibu bisa siapkan. Kalau misalnya di rumah ada pewarna, krayon, atau pensil warna, dan seterusnya, juga boleh. Nanti ada sesi di mana kita akan menggunakannya bersama-sama. Oke, sekarang saya mau undang dulu nih tamu-tamu saya, tamu spesial saya malam hari ini. Jauh-jauh dari rumahnya masing-masing, walaupun saat ini kita masih pandemi, tapi saya undang mereka spesial buat Bapak Ibu semua malam hari ini. Yang pertama adalah pendeta kita sendiri, Bapak David Rustandi. Nah, coba boleh Bapak silakan duduk Pak, alias di spotlight. Iya, loh kok Andi Rustandi yang keluar. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan kita coba lagi sekali lagi. Iya, ini dia betul ternyata masih mukanya begitu. Selamat malam Pak David. Selamat malam. Sehat Pak? Sehat. Sehat. Nah, senang sekali malam hari ini Pak David akan bersama kita nanti berbincang-bincang ya Bapak Ibu. Dan ada satu narasumber lagi yang juga kita import dari rumahnya. Nah, kita panggil dulu ya. Ada Ibu Bunga Kobong. Selamat malam Ibu. Selamat malam Tasya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya undang dulu. Nah, ini dia Ibu Bunganya. Malam. Selamat malam Ibu Bunga. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak David. Ibu Bunga malam Bu. Ibu Bunga adalah seorang konselor yang bekerja di Sobat Peduli yang di bidang untuk memberikan konseling, juga Ibu Bunga sering juga memberikan materi untuk pelatihan dan juga seminar, terutama di bidang kekerasan pada anak dan perempuan, gitu ya Bu. Tapi kayaknya nih belakangan ini Ibu Bunga mulai lebih banyak dapat klien-klien yang juga konsultan online gitu ya Bu ya. Betul. Nah, jadi malam hari ini nih Bapak dan Ibu, ngapain nih kita ngumpul-ngumpul di sini? Seperti yang sudah dibagi
bagikan di flyernya, ada judul yang disebut It's Okay Not to Be Okay. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi apa sih maksudnya? Jadi boleh nggak sih nggak oke gitu? Nah, jadi kita malam hari ini nih mau ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Kebetulan ada dua narasumber yang spesial yang bersama dengan saya ini yang akan membantu kita untuk memberikan pemahaman, tapi ngobrol-ngobrolnya juga mengundang Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, sementara aku belum selesai ngobrol-ngobrol, boleh diketik di chat, takutnya kelupaan. Tapi nanti kalau misalnya ada waktu, Bapak dan Ibu akan aku beri kesempatan untuk bisa langsung bertanya kepada dua narasumber kita kali ini ya. Oke, kita nggak berlama-lama lagi, aku mau ajukan sebuah pertanyaan buat bersama dulu nih, Bu Bunga, Pak David. Jadi biar semuanya kita cek dulu nih kondisinya saat ini gimana nih ya. Sebentar, aku buka dulu. Jadi Bapak dan Ibu, aku minta responnya nanti di kolom chat ya. Nah, ini aku ada satu gambar, gambar baterai. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya. Ada gambar baterai. Dan ada angka 1, 2, 3, 4. Seperti kalau kita nge-charge baterai, angka 4 ini melambangkan bahwa baterai kita lagi full-fullnya. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Bapak dan Ibu yang ada nih sekarang di dalam ruang Zoom ini. Kira-kira kondisi kesehatan mental Bapak dan Ibu saat ini, atau ya paling gampangnya, apa kabar? Nah, Bapak dan Ibu mau kasih angka berapa nih? 1, 2, 3, atau 4 untuk diri Bapak dan Ibu. Coba ya kita lihat di kolom chat apakah Bapak dan Ibu sudah mulai mengisi. Wah, ada yang 3, ada yang 4. Wah, banyak juga yang 3. Ada yang 3,5. Oke, boleh nggak apa-apa. Jadi ada juga yang 3. Wah, rata-rata 3. Ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang 4. Oke. Ini Bapak Ibu sering main setengah-setengah ya, ada yang 2,5. Ada yang 3, 4, wah rata-rata di atas, ada yang 8, luar biasa Pak Denny ya. Double charge, oke. Jangan sampai rusak ya Pak handphonenya. HP-nya 2 itu. Oh, oke. 9, ada 9. Ada yang pakai power bank, oke. Ya, dari tadi saya lihat nggak ada yang 1 ya, tapi mudah-mudahan ini adalah pertanda yang baik supaya kita bisa juga semakin meningkatkan kondisi saat kita kondisi kesehatan mental kita hari ini juga ya. Oke, sekarang saya nih punya pertanyaan nih. Makasih buat Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi tadi, sudah memberikan jawabannya. Nah, sekarang saya penasaran nih Bapak Ibu sama narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Yang pertama nih, saya mau ke Ibu Bunga nih, Bu Bunga. Kan kalau sekarang ini Ibu Bunga lebih banyak memberikan konseling yang online begitu ya, Bu ya. Tapi ada juga yang klien-klien yang masih mau bertemu gitu. Nah, di masa pandemi ini, Bu, apa iya makin banyak orang yang dalam tanda kutip not okay gitu? Makin banyak atau enggak kok biasa-biasa aja gitu? Terima kasih Tasya. Saya sebenarnya sudah melayani online itu bahkan jauh sebelum pandemi. Pertengahan tahun 2000 atau awal tahun 2000-an sebenarnya saya sudah memulai itu. Nah, tetapi memang selama kita di karantina, selama PSBB, lalu sekarang PPKM, semakin banyak. Dan saya karena memang sempat dicolek sama si corona kemarin, jadi kliennya tuh nunggu antrinya panjang banget, bisa sehari sekarang menjadi 2 dan 3. Jadi saya harus pintar-pintar menjaga waktu. Artinya ini gambaran bahwa sebenarnya banyak banget yang bukan badannya aja yang nggak oke gitu ya, tetapi hatinya, pikirannya nggak oke. Ada banyak banget. Dan ini bukan cuman orang dewasa, ini anak-anak juga banyak banget yang nggak, anak, remaja, orang tua, bahkan lansia yang juga not okay. Oke, jadi dari berbagai jenis usia juga makin banyak begitu ya, Bu. Ya. Nah, kalau kasus-kasusnya sendiri yang kira-kira banyak yang tambah banyak di masa pandemi ini, kasus-kasus yang seperti apa, Bu? Oke, kasus kekerasan memang paling banyak. Dan yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual. Tetapi walaupun itu angka yang ada di Komnas Perempuan, itu juga rekor yang dicatat oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
kita harus tahu bahwa sebenarnya ada banyak sekali persoalan, ada banyak sekali pergumulan di jemaat yang nggak tercatatkan, nggak bakal dicatatkan. Karena kenapa? Karena mungkin nggak terbuka. Dan sebenarnya tingkat stres naik luar biasa selama masa pandemi ini. Oke, tingkat stres dari setiap orang. Semua orang, nggak hanya orang dewasa, anak-anak juga. Dan itu tadi bisa muncul jadinya salah satunya bentuknya tadi yang Ibu sebutkan ya, kekerasan dan betul. yang akhirnya banyak yang ditangani. Betul. Oke, jadi sebenarnya kondisinya juga banyak yang lagi not okay gitu ya Bu ya. Banyak banget. Nah, Pak David, kalau misalnya jadi orang Kristen, boleh nggak sih sebenarnya kita kayak merasa not okay? Kan kita orang beriman, punya Tuhan luar biasa hebat gitu. Boleh nggak sih kita merasa kayak I'm not okay gitu? Ya, kadang-kadang itu bisa jadi toxic juga ya, gitu ya. Kalau saat orang berkata bahwa orang Kristen itu nggak boleh ngeluh, orang Kristen itu kesannya gitu ya, bahwa kalau berdoa sama Tuhan itu harus yang baik, harus tetap yakin percaya gitu ya. Padahal pada saat kita berdoa kepada Tuhan, disitulah tempat kita bisa mencurahkan segalanya gitu kan. Apa yang mungkin keluhan, makanya saya selalu katakan kepada anak-anak remaja, kalau kamu memang mengeluh ya mengeluh. Nah, kalau ditanya, loh kok pendeta ngajarin bahwa orang Kristen itu boleh mengeluh gini, wah nggak benar nih, pasti ini salah manggil kois nih gitu ya. Jadi kalau kita katakan bahwa apakah orang Kristen itu tidak boleh mengeluh, nah ini kita bisa pelajari dari Alkitab. Itu Alkitab yang kita pegang itu luar biasa. Nah, banyak tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu menggambarkan bagaimana mereka ternyata juga mengalami yang namanya depresi, gitu ya, mengalami yang namanya kesulitan, mengalami dalam kondisi yang tidak oke. Dan itu nggak apa-apa, itu nggak masalah, dan itu memang bahkan diceritakan di dalam Alkitab. Kalau seandainya Alkitab itu hanya ingin menceritakan bahwa orang Kristen atau orang pengikut Tuhan itu tidak boleh mengeluh, berkesah, maka cerita yang menjatuhkan ini akan dipangkas, harusnya dihilangkan. Misalnya contoh Daud kita tahu bahwa dalam kisah hidupnya dia depresinya juga luar biasa, cukup besar. Bisa kita lihat di mana? Di dalam Mazmur. Bagaimana dia berkeluh kesah, bagaimana dia dikejar-kejar oleh orang banyak, lalu dia difitnah dan sebagainya. Itu contoh bahwa Daud itu punya permasalahan, problem, ketidakokean dalam kehidupannya. Atau juga Ayub. Kalau kita seringkali berkata bahwa oh Ayub itu luar biasa, nggak juga. Dalam bagian perikop tertentu dia juga mengeluh kepada Tuhan. Kenapa harus saya? Apa salah saya? Itu keluhan. Nah, kalau berikutnya juga tokoh yang terbesar dari 3 agama juga ini adalah Musa. Musa di dalam Alkitab semasa hidupnya dia juga pernah satu sisi dia stres. Kenapa? Karena dia harus memimpin semua orang banyak. Sehingga seorang yang bernama Yitro, mertuanya berkata, kamu ngapain pusing-pusing, coba delegasikan tugas. Kalau enggak kamu stres. Stres kamu ngurusin sampai hal-hal yang kecil, mungkin permasalahan rumah tangga, bertanyanya kepada Musa kan stres gitu kan, karena dipikirin sampai seperti itu. Dan yang paling terkenal juga salah satunya tokoh Elia, gitu ya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, bahkan dia juga berkata seperti ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini stres, tingkat di mana keluhan, ketidakokean terjadi dalam kehidupan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, kita bisa belajar bahwa it's okay to be not okay, gitu kan, bahwa orang Kristen tidak harus melulu kelihatan kuat. Kalau kesannya kalau kita sedang dalam kesulitan, ngeluh melulu, orang Kristen nggak boleh ngeluh, kuat, yakin, percaya. Padahal bukan permasalahan keluhannya, tetapi memang keadaannya seperti itu. Atau jangan-jangan kalau kita katakan harus kuat, jangan-jangan bisa saja mental kita juga jadi nggak oke. Bahkan bisa seperti Yudas. Yudas kan depresi. Bayangkan, Yudas itu depresi. Dekat dengan Kristus, tapi dia menjual Kristus, gurunya. Tapi dia sadar kalau dia melakukan kesalahan, ketidakmampuannya mengelola tekanan, rasa bersalah,
malu yang menghantui hidupnya, akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, itu jadi memang di dalam Alkitab pun banyak tokoh-tokoh yang menceritakan ketidakokean, yang menceritakan tentang permasalahan pergumulan hubungannya dengan kejiwaan mereka sih. Tasya, Not gitu. okay. Ya, jadi kayak sisi manusiawinya tetap ada gitu ya, dan ada dicatat di Alkitab. Sementara kita juga saat ini mungkin kesannya kita kok nggak bisa relate ya, karena kok kita kondisinya saat ini lagi kayak gini, tapi di Alkitab bilang gini, tapi ternyata sebenarnya ada begitu ya. Kristus pun juga harus mengelola tekanan. Soalnya kayaknya orang baca aja Alkitab, nanti kamu seneng kok. Tapi nanti apakah dia bisa relate gitu ya dengan tokoh-tokoh di Alkitab yang juga merasakan dan akhirnya bisa mengelola dan melewatinya. Nah, Bu Bunga tadi banyak disebutkan juga tokoh-tokoh di Alkitab ini bisa dibilang katanya kayak depresi gitu ya, Bu. Ada yang merasakan tekanan yang luar biasa. Nah, gimana dengan kita saat ini? Mungkin ya beda ya, Bu. Zaman itu bukan pandemi COVID-19 gitu. Tapi sekarang ini kan semuanya FFH, WFH gitu. Terus udah vaksin sih, tapi kok kayaknya nggak kelar-kelar ya. Itu saya sempat mengalami stres yang berat gara-gara ngelihat udah ada harapan, tahu-tahu kayaknya waktu kemarin ada second wave, brut gitu ya, jatuh harapannya lagi gitu. Nah, menurut Bu Bunga kenapa ya orang tuh sekarang ini bisa mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan sampai ada ya istilahnya pandemi fatigue ya, udah sampai kelelahan yang luar biasa karena pandemi ini. Kenapa ya, Bu, bisa begitu? Ya, karena kan awalnya ketika awal Maret tahun lalu, itu pemerintah mengumumkan. Lalu belum semua orang bisa memahami sebenarnya apa yang kita hadapi. Lama-lama kemudian mulai ada peraturan-peraturan pengetatan. Kita mulai geraknya dibatasi. Orang kerja mulai nggak bisa berangkat kerja, anak-anak nggak bisa masuk sekolah. Nah, mulai deh itu, masuk naik, akumulasinya naik. Lama-kelamaan karena ekonomi memang menjadi begitu berat, ada yang mulai penghasilannya berkurang, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Masih tetap memiliki pekerjaan pun karena semua pindah ke rumah. Rumah yang tadinya kita itu hanya kumpul mungkin beberapa jam dalam sehari, kadang lebih anak sekolah bisa 8-9 jam di sekolah, yang kerja 8 jam di kantor, plus perjalanan ke kantor itu sudah berapa. Dan ya kalau kita lagi happy semua, ketika kita dalam load, dalam beban tanggung jawab, masing-masing nih punya tanggung jawab. Papa punya tanggung jawab, mama punya tanggung jawab, kakak punya, adik punya, semua. Nah, apalagi kalau masih ada yang kecil gitu ya. Lalu rumah, nggak semua beruntung memiliki rumah dengan begitu banyak kamar, sehingga harus berbagi space. Kemudian mama yang tadinya bisa cuma mengatur hari ini masak apa, lalu akan buat apa gitu ya, mendadak harus jadi guru, bukan hanya untuk satu mata pelajaran, tetapi kemudian untuk berbagai mata pelajaran yang mungkin rasanya udah sekian tahun yang lalu dipelajarinya, sekarang nggak tahu lagi gitu. Papa yang tadinya hanya berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor, sekarang juga harus, Pak, ini gimana dong? Dan karena banyak, jadi tidak sedikit keluarga-keluarga yang kemudian memutuskan untuk sementara atau membatasi bantuan dari asisten rumah tangga, nah akhirnya beban itu biasanya paling banyak di mama. Ketika ada beban-beban seperti ini, beban-beban fisik, beban-beban pikiran, belum lagi ketika kemudian second wave datang. Saya adalah orang yang termasuk pernah marah. Jadi awal Juli saya marah sekali kepada diri saya sendiri. Tasya adalah salah satu orang yang selalu mengingatkan, ibu hati-hati, ibu hati-hati. Saya marah luar biasa kepada diri sendiri. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya protokolnya sangat ketat. Udah pakai masker 2, udah pakai face shield. Tuhan, kenapa saya masih kena gitu loh. Padahal itu pun udah membatasi banget ketemu dengan orang. Jadi ada tingkat stres yang kemudian naik dan repotnya ini nggak disalurkan. Ya.
Jadi kita mulai bertanya, ini sampai kapan sih? Sampai kapan sih? Lalu orang Indonesia kan paling jago ya bikin meme gitu. Mulai ada meme untuk PPKM gitu diperpanjang terus. Ada yang mengatakan, aduh macam-macam deh. Kita lihat di medsos ada banyak sekali. Ada ketidakpastian dan berada dalam ketidakpastian itu, kapan ini akan selesai, itu sangat melelahkan. Orang yang paling sabar sekalipun saya rasa ketika tidak mengelola semuanya, apa yang diterima, apa yang dihadapi setiap hari, itu akan berat menghadapi ini. Itu Tasya. Jadi memang hampir semua orang, dewasa, anak-anak, tua, muda, kelas manapun, agama manapun, semua kelompok, dan kita seluruh dunia mengalaminya. Jadi pandemic fatigue, kelelahan mental selama masa pandemi ini dialami oleh semua orang. Oke, jadi memang semua orang itu berarti juga semua usia gitu ya, Bu ya? Ya. Saya pengen ngajak penonton kita, pemirsa kita malam hari ini juga melihat bahwa anak-anak itu juga mengalami stres tersebut dan mereka mengeluarkannya mungkin dengan bereaksinya mungkin berbeda dengan reaksi dewasa gitu. Pak David ada anak kecil di rumah. Gimana dia coping with SFH, Pak? Ya pasti sih gimana ya kalau dibilang stresnya tuh ya karena berhadapan dengan saya gitu kan, dengan sama dimarahinnya dan sebagainya. Jadi double tambah stresnya gitu ya, karena harus dimarahin dan sebagainya gitu kan, dari mulai nada yang pelan, sabar, lembut, sampai akhirnya nada minornya tinggi sekali gitu kan. Itu kan suatu hal yang akhirnya bisa saja dia jadi stres. Dengan caranya ya cari perhatian, lalu mungkin bahkan berapa kali nih setiap hari hampir bukan berantem sih ya, tapi dibilangnya pasti berselisih sama adiknya gitu. Rebutan mainan dan sebagainya. Itu juga bisa seperti itu kan. Iya, betul. Nah, itu salah satu juga yang muncul ya. Kalau anak saya nih, kalau saya bawa sharing, dia tuh sempat pas awal-awal pandemi ya Bapak Ibu, jadi karena tidak bisa ke sekolah dan dia harus di rumah begitu, lalu anaknya usia 4 tahun ya Mbak, sudah selesai toilet training, jadi udah selesai bisa ke toilet sendiri gitu. Nah Bapak Ibu, yang terjadi apa? Reaksinya unik sekali, reaksinya ini kalau di psikologi namanya regresi. Dia mulai ngompol lagi, padahal dia udah tidak ngompol sebelumnya. Nah jadi itu adalah bentuk-bentuk stres yang muncul gitu, reaksi-reaksi yang muncul yang mungkin kita sebagai orang tua juga perlu aware ya untuk bisa lihat bahwa anak kita ini juga butuh untuk bisa ditolong, untuk bisa mengelola tekanan atau stres yang sedang dia hadapi gitu. Lalu juga yang menarik ya Bu Bunga, lansia. Gimana Bu Bunga? Kalau lansia pada masa ini gimana ya kira-kira? Apa ada bentuk-bentuk stres? Karena sebenarnya saya punya orang tua yang sebenarnya udah masuk usia lansia, ada mama papa nggak ya di sini? Nah itu mereka kan kalau dulu senang ketemu sama teman-teman gitu, sekarang jadi dibatasi. Gimana tuh Bu Bunga? Pernah ngintip tuh di status Tasya, Om dengan Tante lagi berkemah kalau nggak salah ya, itu luar biasa banget. Nah lansia itu sangat butuh teman. Jadi bisa bertemu, bisa bercengkerama, bisa ngobrol, bisa ngingat masa lalu, bisa sama-sama joget-joget, goyang-goyang gini, mengenang, mengikuti lagu-lagu zaman mereka gitu. Itu sekarang nggak bisa lagi. Ya. Dan yang lain juga yang meningkatkan stres di lansia adalah karena semua orang takut ke rumah sakit, takut kemana-mana, akhirnya tidak sedikit lansia yang kemudian tidak bisa ngontrol nih, yang sudah punya penyakit, punya komorbid ya, nggak bisa ke dokter, nggak bisa kontrol, akhirnya tinggal kopi obat terus, kita nggak tahu gimana, mau ke Prodia atau ke lab untuk cek lab juga takut gitu. Jadi ada banyak stres, belum lagi kalau mereka nggak punya siapa-siapa di rumah. Atau walaupun juga ada begitu banyak jadi kita orang Indonesia keluarga Batik ya kadang masih tinggal dengan anak-anak, dengan cucu gitu. Nah itu juga punya stres sendiri gitu. Saya ada klien yang bingung sekali karena justru merasa
anaknya mengabaikan dia, anaknya jahat gitu. Dia merasa tadinya anaknya itu sangat memperhatikan dia, tetapi kenapa sekarang selama pandemi ini, kapan sih pandemi ini? Kenapa Tuhan? Nah, akhirnya larinya ke Tuhan juga Pak David. Jadi ini kenapa kayak gini gitu? Saya jadi nggak diperhatikan lagi, padahal tadinya dia selalu memperhatikan saya, selalu memperhatikan obat-obat saya. Nanya, Mama obatnya sudah dimakan atau belum? Sudah diminum atau belum? Gitu. Jadi belum lagi ketika lansia harus mengalami kehilangan-kehilangan. Nah, kita tahu sekarang ada begitu banyak yang mendadak pergi, entah karena COVID, entah karena penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Dan sebagai orang Indonesia, kita kan ini masyarakat yang komunal banget. Cara kita saling menopang dan mendukung adalah dengan hadir, dengan layat misalnya, atau dengan mengunjungi ke rumah sakit ketika sakit. Nah, sekarang semua itu nggak ada. Jadi benar-benar nggak mudah untuk mengelola loneliness dalam masa yang berat ini. Dan lagi-lagi jangan berpikir hanya orang dewasa, hanya ayah ibu yang lonely. Ada kita numpuk tumplak, oke semua kumpul di rumah, tetapi sebenarnya ada bagian hati, ada sudut hati yang ternyata kosong, ternyata ada yang nggak beres, something is not okay, gitu. Gitu Tasya. Iya, setuju ya Bu. Jadi pandemi ini memang benar-benar kayak meranggut apa sih bahasanya, merebut gitu ya sisi kemanusiaan kita yang adalah makhluk sosial gitu ya. Kita tuh nggak bisa loh lonely, nggak bisa sendiri gitu. Jadi ketika ada pandemi, jadinya ini salah satu sumber stres juga, sumber tekanan karena kita nggak bisa ketemu orang, nggak bisa share sama orang, dan seterusnya. Nah, kalau gitu, terus gimana nih, Bu? Sekarang kan udah banyak lah ya orang yang mengalami ini. Kita tadi udah sama-sama sepakat dari usia yang masih kecil, anak-anak, dewasa, juga sampai lansia. Mereka semua mengalami kondisi yang ya sama-sama gitu ya, pandemi ini dihadapi bersama. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu gitu ya, sebagai seorang manusia nih jadinya, supaya kita bisa berfungsi dengan baik walaupun pandemi gitu. Jadi kita bisa mengelola rasa khawatir dan seterusnya. Pokoknya di dalam masa pandemi ini apa sih kuncinya supaya kita bisa tetap survive gitu? Sebagai makhluk sosial dan juga makhluk spiritual, saya ingin mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa ingat apa yang Pak David katakan. Oke aja kok, boleh aja kok orang percaya, orang beriman untuk menangis. Boleh kok seorang ayah sekalipun ya, itu meneteskan air mata mungkin, kalau memang sangat bergumul gitu ya. Karena segala sesuatu yang dipendam, segala sesuatu yang disimpan sendiri nggak bisa. Jadi sebenarnya sering saya bergumul dan bertanya kepada Tuhan, apa yang sebenarnya ingin Engkau ajarkan pada kami Tuhan dalam kondisi ini? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimana suami istri berkomunikasi satu dengan yang lain? Bagaimana komunikasi anak-anak dengan orang tua? Bagaimana anak dengan anak? Ketika ada masalah, apakah papa mama pun kalau merasa salah, minta maaf kepada anak-anak. Atau kalau apakah mama atau papa atau opa, oma masih minta tolong kepada cucunya atau kepada anaknya. Tolong ketika. Atau apakah sekecil apapun sesuatu yang bisa dilakukan selama masa pandemi, selama berada di rumah bersama-sama. Apakah ada pujian untuk itu? Gitu ya. Apakah kita berterima kasih dan bersyukur untuk apapun yang dilakukan oleh orang-orang lain di sekitar kehidupan kita. Dan sebagai orang yang beriman, menjaga kekuatan hubungan kita dengan Tuhan, juga sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita ini juga makhluk yang orang yang bukan hanya fisiknya, bukan hanya sekarang kan sejak tahun lalu ketika saya ngalamin itu bagaimana vitamin semua bahkan empon-empon dari pasar tahu-tahu hilang nggak bisa beli lagi. Nah, bukan hanya fisik kita yang perlu dijaga, tetapi mental kita justru itu yang harus dijaga. Kenapa?
ketika kepedihan, ketika kemarahan, ketika kekecewaan, ketika kecemasan tidak dikelola dengan baik, itu larinya akan ke badan. Itu sebabnya sangat penting ada me time, ada self-care. Apakah mungkin Tasya akan bertanya, atau mungkin Bapak Ibu akan bertanya, self-care, me time, egois banget kamu. Aku kan capek. Ini aja lihat nih. Ini celana yang aku pakai ini udah berat, ini belum dicuci. Mentang-mentang yang kelihatan cuma atasnya gitu loh. Ya. Me time, apaan gitu. Tapi terus terang, ketika kita tidak punya kesempatan untuk jeda sejenak, untuk recharge, sehingga baterai kita bisa 4 terus. Dan kalaupun Bapak Ibu, baterainya sempat jadi 1, nggak apa-apa kok. Boleh-boleh aja, wajar-wajar aja, karena kita masih manusia. Kita bukan Superman dan Superwoman gitu ya. Tuhan saja menangis dalam pergumulannya di taman gitu loh. Bagaimana dengan kita manusia? Jadi sekali lagi, self-care itu bukan sesuatu yang egois, sangat penting. Apa misalnya, Tasya? Kalau memungkinkan di lingkungan rumah kita masih bisa jalan. Dan karena saya memang ya karena alumni, jadi saya tetap nggak boleh, anak saya nggak izinin, mama nggak boleh keluar gitu. Nah, walaupun kita di rumah, walaupun nggak ketemu orang, udah malas rutinitas, struktur baru yang harus kita hidupi, karena kita belum tahu sampai kapan nih masih akan begini. Mandi teratur sama seperti ketika kita masih ke kantor, itu juga masih perlu. Dan jangan salah, sesekali pakai parfum, walaupun di rumah, emang kenapa? Sesekali pakai lipstik gitu ya, betul. Walaupun Tasya mengajari saya bahwa di Zoom ini, ya kita dengan Zoom kita bisa make up. Hemat. Jadi ibu-ibu sebenarnya ada pengeluaran yang bisa dikurangin gitu. Nah itu seneng bapak-bapaknya nanti jadi Bu. Nah jadi lalu juga untuk fisik kita harus cukup tidur. Ya itu untuk fisik. Untuk mentalnya, untuk psikologisnya harus gimana? Berusaha untuk mindfulness, berusaha untuk selalu sadar bahwa kita ada di sini sekarang, dan sebenarnya kalau kita mau hitung Bapak Ibu, saya sangat percaya 100, 200, 300% Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom malam ini masih punya list lebih dari 100 untuk hal-hal yang bisa kita syukuri hari ini saja. Mulai dari oksigen, mulai dari air, mulai dari kebayang kemarin waktu oksigen sempat habis, ya di mana-mana mau dibeli juga kagak ada gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Kalau saja kita mau daftar ya, yang masih Tuhan berikan kepada kita, yang mungkin orang lain bergumul banget untuk bisa dapetinnya. Lalu kalau punya waktu bacalah. Kenapa? Karena kita harus tetap rileks. Saya kadang cari yang lucu-lucu gitu di YouTube. Untuk apa? Supaya ya kadang ketawa sendiri. Udah zaman dulu orang bilang ngapain sih lu ketawa sendiri orang gila? Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang boleh dong ketawa sendiri gitu. Lalu perlu emotional self-care. Apa itu? Sebagai orang Indonesia dengan budayanya yang kental banget, walaupun kita ini ada di Jakarta, mau Jawa, mau Batak, mau orang suku apapun, budaya sungkan, budaya nolak, budaya nggak enakan, itu kental banget di kita. Berat banget to say no. Walaupun kadang kita sebenarnya mungkin nggak bisa gitu loh. Nah, coba deh Bapak Ibu sesekali praktekin untuk mengatakan tidak. Atau untuk mengatakan kepada orang yang meminta sesuatu gitu ya, boleh deh, tetapi apa bisa nanti atau besok, nggak harus sekarang gitu. Jadi rasakan, sebenarnya kita lega banget loh ketika kita bisa mengatakan no. Artinya kita punya kontrol di dalam tangan kita dan tidak membiarkan situasi ini yang mengendalikan kita. Lalu gunakan waktu untuk berefleksi.
berefleksi dengan perasaan-perasaan kita. Bapak Ibu sangat penting mengenali apa sih yang lagi gua rasain. Lagi sedih kah? Lagi marah kah? Lagi happy kah? Masa sih happy di masa COVID gini? Kenapa enggak gitu ya? Ada banyak hal yang disyukuri. Masa sih mau muram, mau sedih terus, mau cemas terus? Karena apa? Terutama untuk emosi-emosi yang negatif, kalau itu tidak dikelola, itu yang tadi di awal saya katakan itu bisa sangat merusak tubuh. Lalu social self-care, kita harus menghargai komitmen kita kepada orang lain. Meminta tolong kepada orang-orang sekitar kalau mau meminta sesuatu. Atau berusaha mengelurkan, mungkin hari ini kita masaknya agak banyak kan, dikit gitu ya. Atau kalaupun sudah nggak mau masak, saya selama masa pandemi ini tahu-tahu paket gitu. Ada apa? GoFood. Aduh, seneng banget Pak, walaupun waduh tahu gini gue nggak masak gitu ya. Jadi artinya kejutan-kejutan, tetapi juga sebenarnya itu bentuk-bentuk perhatian. Ya siang ini sudah masak kan bisa kita simpan untuk malam misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu, perhatian-perhatian kecil, atau daripada kirim forward berita-berita yang menakutkan, kenapa nggak kirim berita-berita yang memotivasi misalnya. Lalu makan makanan yang sehat, terus kemudian ini satu hal yang bagus nih, saya banyak dapat masukan dan banyak yang konseling juga, berusaha untuk membersihkan kamar yang selama ini karena sibuk, atau kamar kerja atau rumah, terus atur perabot, suasana baru gitu ya, hanya karena posisinya berubah ternyata itu membawa energi yang baru gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan mental kita. Dan kalau memang ternyata emosi-emosi yang sudah sangat berat itu, sangat negatif itu, terlalu membebani, jangan pernah merasa malu untuk bertanya atau untuk meminta pertolongan. Saya rasa di Kowis ada Pak David, ada Pak Gordon, ada majelis-majelis yang sudah dikapasitasi, ada orang-orang yang sebenarnya Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, dengan siapa kita bisa share. Itu Tasya. Oke, jadi yang saya tangkap tuh kita benar-benar juga harus perhatian sama diri sendiri gitu ya Bu. Gak dosa kok, gak dosa. Nah itu saya mau ngecek nih sama Pak David. Bener nggak sih, kan soalnya kalau orang Kristen nanti kesannya kayak egois gitu loh Pak, kan apalagi misalnya di rumah gitu ya, jadi baru mau mulai nih mau nonton Korea, ya nggak ibu-ibu kan? Terus gitu bapak-bapak baru mau mulai mungkin ngapain ya kalau bapak-bapak ya, Pak David ngapain biasanya me time-nya? Saya main TikTok sebenarnya kalau self-care. Oh luar biasa, serupa dengan remaja. Jadi kalau Pak David misalnya lagi mau main TikTok gitu, terus misalnya atau kegiatan-kegiatan yang membuat kita tuh jadi seneng gitu, atau self love lah intinya ya, itu gimana tuh Pak David? Itu kayak kita jadi kayak utamain cinta diri nggak sih gitu jatuhnya? Boleh nggak sih gitu? Iya, jadi memang kesannya kalau tadi yang tertarik tuh sama Ibu Bunga bilang bahwa kalau seandainya pengen me time, kamu me time, orang semuanya lagi susah. Nah, itu kesannya bahwa kamu nggak boleh susah. Saya lagi susah, kamu juga harus ikut susah. Nggak boleh kamu me time. Kalau me time itu berarti kamu sedang egois. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kamu tidak peduli pada yang lain. Tapi padahal me time itu kan nggak lama. Ya, kecuali me time-nya 1 tahun, 2 tahun, nah itu beda ya. Tapi me time itu kadang-kadang sampai ada meme di Instagram gitu ya. Me time-nya ibu-ibu, gitu ya. Me time-nya ibu-ibu yang punya anak kecil itu adalah di kamar mandi. Oh, nggak bisa juga kadang-kadang. Gitu ya. Tapi kadang-kadang pas di kamar mandi juga kadang-kadang mah gitu ya. Sampai ada, saya ingat banget itu, ini jokes yang ketawa gitu ya, bagi waktu kecil anak kita panggil mama, ayo mama, panggil mama. Oh, pas dia bisa bilang mama, seneng kan? Seneng. Nah, pas udah umur 4 tahun, 5 tahun, mama mulu gitu kan, jadi pusing kadang-kadang, stres gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah orang Kristen itu boleh self love gitu ya? Apakah itu egois?
Nah, kalau kita katakan bahwa mengasihi diri sendiri itu bukan berarti egois. Me time itu tidak berarti egois. Ingat, Tuhan Yesus itu punya me time. Pagi-pagi benar, ia pergi untuk berdoa sendirian. Pada saat dia bergumul kemana-mana, dia lakukan apa? Sendirian. Jadi pada saat para murid pergi naik kapal, apa yang Yesus lakukan? Me time. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kita nggak tahu, nggak diceritakan. Tetapi ada waktu di mana dia memang sendiri, tidak bersama murid-muridnya, tidak bersama dengan siapapun, hanya dia sendiri. Nah, jadi kalau kita bicarakan tentang me time, ada me time ada. Kenapa? Karena love yourself itu me time itu sendiri bukan berarti egois. Nah, dalam hal apa dulu kita lihat ya, gitu ya, me time ini seperti apa. Nah, love yourself ini yang di dalam Alkitab kan juga dikatakan bahwa kita harus mengasihi diri sendiri. Jadi pada saat kita mengasihi Tuhan, zaman Yesus belum ada TikTok, mungkin nanti kali ya dicoba. Nah, jadi love yourself itu berarti menghargai keberadaan diri sendiri di tengah dunia ini, dan bahwa kita harus ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam Injil Markus juga bahwa ditegaskan bahwa kita harus mengasihi Allah sama seperti kita mengasihi sama manusia juga seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mampu mengasihi diri sendiri, ya. Tidak mampu melihat kelebihan kita atau bahkan melihat hanya kekurangan kita, kejelekan kita dan sebagainya, karena biasanya stres, tekanan, ya saya kurang tahu gitu ya, mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Bunga bahwa pada saat orang yang tidak memiliki self love yang tadi dikatakan bahwa seringkali cenderung menghukum dirinya sendiri terus-menerus, gitu kan, dengan komentar negatif yang akhirnya menggerus harga diri. Oh, kenapa sih dalam pandemi ini apalagi? Mungkin pada saat ngumpul, problem dengan orang tua, problem makan juga dengan mertua, problem dengan anak, dan yang lainnya ini bisa terjadi. Lalu menyalahkan diri sendiri, ini karena saya nih begini, karena saya kalau misalnya senior, oh karena saya tinggal di rumah anak jadi begini, dan sebagainya. Nah, pada saat kita menyalahkan diri sendiri, pada saat kita melihat bahwa kita tidak berharga dan yang lainnya, lalu akhirnya kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka yang problemnya adalah bahwa bisa terjadi hubungan yang tidak baik satu sama kita juga, ya. Jadi love yourself itu ya mencintai diri kita sendiri itu sangat penting, gitu ya. Jadi benar-benar bahwa kita harus mencintai keberadaan kita sendiri. Kenapa? Karena Allah juga terlebih dahulu mencintai kita. Allah yang adalah kasih, Allah itu kasih kan, cinta. Selalu mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, perkataan ini untuk meyakinkan jadi Bapak dan Ibu bahwa kita bisa saja terjadi bahwa kita mengalami kesusahan, kesulitan, tetapi jangan pernah menghukum diri kita sendiri terlalu berlebihan. Mengkritisi diri kita boleh, tapi jangan mengkritisi terlalu berlebihan sehingga terjadi sebuah rasa insecure, bahkan mungkin sampai yang lebih lagi gitu, yang anxiety disorder bahkan. Nah, untuk bisa berhubungan dengan orang lain dengan sehat, maka kita perlu sekali yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencintai diri kita sendiri. Saya analogikan seperti ini, kalau kita naik pesawat terbang, lalu ada problem nih di pesawat terbang, lalu muncul kan tuh masker oksigen, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Pasang sendiri dulu. Pasang sendiri dulu atau anak kita dulu? Kita dulu. Anak kita dulu, karena kita yang harus sehat dulu, anggapnya gitu ya, maksudnya kita harus siap dulu, setelah kita itu baru kita bisa tolong orang lain. Nah, sama seperti pada saat kita sedang problem dan sebagainya, memang waktu me time, waktu kita harus nge-charge diri kita sendiri, harus benar-benar memulihkan diri untuk bisa mulai kembali lagi berhubungan dengan orang lain. Itu yang paling penting sih, Tasya. Oke, jadi memang mengasihi diri sendiri itu justru adalah kunci ya, supaya kita bisa jadi orang yang pertama bisa mengasihi sesama, dan kedua bisa jadi juga mengasihi Tuhan lewat kegiatan-kegiatan pelayanan tadi ya. Oke. Lalu boleh tambahin dikit Tasya, yang disampaikan Pak David tadi. Jadi
Selain bahwa kita tidak boleh, kita boleh banget sah-sah saja gitu ya. Kita harus juga salah satu yang paling penting adalah jangan ketika kita melakukan me time itu lalu mungkin kita pikir udahlah gue mau santai aja, gue lihat HP gitu. Nah, sebenarnya melihat HP, melihat medsos dengan segala informasi di dalam. Pertama itu consuming time yang wasting time, artinya buang-buang waktu. Kenapa? Kita nggak bakal dapat apa-apa, nggak bakal di recharge. Kita justru akan berasumsi, membayangkan orang lain begini, orang lain begitu. Padahal apa yang ditampilkan di semua medsos-medsos itu adalah pasti yang bagus-bagus, bukan yang realitanya. Nah, jadi jangan kita racuni lagi deh pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Jadi bahkan kalau bisa puasa deh dengan semua yang digital dulu gitu loh untuk beberapa jam supaya kita bersihkan dulu gitu loh. Kita detox dulu. Digital detox itu sangat penting. Makasih Tasya. Iya, dan itu yang adalah sebenarnya bentuk self care tadi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang kita suka bilangnya me time itu kayak waktu hura-hura gitu. Tapi sebenarnya kita tuh yang kita butuhkan tuh sebenarnya self care, merawat diri kita, termasuk merawat mental kita. Mulai dari tadi ya, jaga kesehatan, makan yang sehat gitu. Saya sendiri juga sih. Tidur waktunya yang cukup gitu ya Bapak Ibu. Terus juga ini sebenarnya juga nih yang sekarang lagi jadi ini kita semua nih, masalah kita semua nih, masalah waktu dalam ketemu sama teknologi atau media atau sosial media atau juga Zoom to Zoom atau apa gitu. Jadi kita juga membatasi diri untuk bisa merawat menjaga jadwal kita gitu. Supaya kalau dulu kan kita ya misalnya udah selesai kerja pulang, kan kalau sekarang kerjanya malam-malam juga kerja gitu kadang-kadang. Jadi itu juga menjaga supaya jadwal kita kembali baik lagi, dan waktu-waktu yang waktu dulu kita misalnya pas kalau tadi ada yang me time itu bukan maksudnya makan mie ya, tapi kayak misalnya ketemuan sama teman-teman atau apa, diganti dengan kegiatan-kegiatan yang bisa juga menyenangkan hati, misalnya kayak kalau ibu-ibu sekarang banyak yang berkebun ya, terus bapak-bapak mungkin ada yang miara cupang gitu dan seterusnya. Itu boleh dilakukan dalam rangka untuk merawat diri, merawat kesehatan mental. Bikin kue, nyoba resep baru, ada banyak banget resep. Dan sangat penting sebenarnya karena kan ayah dan ibu, papa mama yang sangat utama menjadi orang yang menjaga kewarasan, harus terus karena kepada mereka lah seluruh keluarga ini bertumpu gitu. Jadi mereka harus menjaga ketenangan, kesehatan mental mereka. Betul. Nih kayak Pak Rifya juga bilang, me time-nya tuh bisa nonton Netflix gitu, terus pergi ke tempat refleksi, tapi prokes ya Pak. Terus liburan, terus tidur molor, ya bisa saja dilakukan, tapi tetap semuanya itu tujuannya merawat diri supaya kita bisa berfungsi berfungsi dengan baik. Nah nih kita boleh masuk sekarang ya, kalau misalnya ada pertanyaan Pak David dan Bu Bunga. Mungkin Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, karena tadi aku lihat di kolom chat tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya langsung, boleh raise hand, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum kita mau masuk ke dalam sesi, kita akan, ini jatuhnya kayak me time hari ini. Jadi nanti saya akan ngajak Bapak dan Ibu untuk berkegiatan me time, udah skuy aja nih. Siap-siap. Oke, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan boleh raise hand. Nah, silakan kita. Tuh, Kanina udah mulai ngajak camping yuk, katanya Kanina. Ya, Kanina, kita tunggu ya. PPKM bentar ya, Kanina. Nah, oke, kalau misalnya tidak ada Bapak dan Ibu, sepertinya udah nggak sabar nih ya, Bapak, Ibu semuanya. Oke, ada yang sebentar. Oke, sekarang ada juga di sini ternyata nggak cuma Bapak dan Ibu, ada teman-teman remaja juga. Kalau teman-teman remaja mau bertanya, please silakan boleh bertanya, karena biasanya nih teman-teman remaja juga salah satu yang ini ya, yang kehilangan momen ketemuan sama teman-temannya gitu. Jadi bisa digantikan dengan berbagai kegiatan lain mungkin. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya,
silakan. Oh, ada Kanina bertanya nih. Adakah tips untuk mengatasi boring karena pilihan kegiatan yang terbatas? Nah, siapa nih? Bu Bunga, Pak David? Bu Bunga dulu kali ya. Boleh. Jadi kan kita yang paling tahu hobi kita itu apa. Apakah membaca, apakah dengerin musik, apakah olahraga, apakah berkebun, apakah kita orang yang senang masak, atau kita senang pekerjaan tangan, karena sekarang banyak banget, dan bahkan ada tawaran-tawaran. Saya lagi mempertimbangkan nih tawaran untuk melukis, karena kan sudah ada patternnya gitu ya, sebenarnya tinggal diisi. Jadi ada banyak sekali sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu saya coba untuk terapi, healing terapi dengan menulis, coba. Dan memang susah karena ternyata udah lama banget ya nggak nulis tangan gitu, kita jempolnya aja yang main dan jarinya yang main selama ini. Nah ternyata itu ketika kita menggoreskan, ketika kita menulis, ketika kita menuangkan, ternyata itu relieving. Itu menenangkan. Atau kadang kalau memang ada kepedihan, ada kecemasan, itu bisa tertuang di situ. Nah itu antara lain hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan memang jangan terlalu jangan berpikir yang complicated yang kemudian akhirnya membuat kita nggak mungkin lah, nggak bisa lah gitu ya. Jadi ya udah akhirnya nggak jadi. Jadi salah satu yang biasa saya lakukan adalah kemudian saya kan sekarang banyak tuh virtual tour. Malam ini sebenarnya ada virtual tour ke Yerusalem loh, atau somewhere gitu di Israel. Tapi saya bilang sama teman, aduh sorry aku udah ada komitmen gitu, nggak bisa gitu. Jadi ada virtual tour kemana-mana gitu sekarang. Nah ikuti aja itu, walaupun atau kalau enggak saya juga biasa kayak gitu, cari di mana ya objek-objek, atau karena saya senang sekali walaupun nggak bisa berenang tapi senang lihat laut, senang lihat air terjun, ya udah saya cari deh, browsing deh itu gitu. Dan pengantar tidur saya, Bapak Ibu mungkin nggak percaya, saya nggak bisa, saya orang yang lebih baik nggak makan daripada nggak denger musik. Jadi pengantar tidur saya itu biasa suara hujan, mulai dari yang rintik-rintik sampai yang deras, sampai yang ada petir-petirnya segala macam. Jadi itu akan membantu sekali untuk rileks, itu membantu sekali tenang sehingga bisa tidur. Karena saya tahu dalam masa pandemi ini ada banyak sekali orang yang memiliki kesulitan untuk tidur. Kenapa? Karena sebenarnya tenaga fisik kita sepanjang hari itu nggak kepake bener gitu loh. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ya malam pikirannya masih menari-nari karena tenaganya masih oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab Kanina. Jadi kayak belajar hal baru, eksplorasi, trial and error juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Coba aja. Jadi kita bisa. Dan sebenarnya saya nggak tahu ya, dengan segala nil plus minusnya, Tasya adalah orang yang meyakinkan saya untuk memakai beberapa platform baru misalnya, sehingga saya bisa explore hal-hal yang baru gitu, belajar buat hal-hal yang baru. Jadi itu membawa kepuasan sendiri bahwa oh, ternyata gue bisa juga ya gitu. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada banyak hal. Banyak hal, betul. Banyak hal. Termasuk yang tadi nih, kayak lagi banyak diskusi Tokopedia. Ya itu juga menarik ya. Saya sering browsing, taruh di chart, tapi habis itu dulu. Kalau paket datang kita harus bilang no, katakan tidak. Tapi kan udah dibayar, Pak. Nggak COD. Oke, nah jadi itu tadi salah satu alternatif ya Ibu. Ibu tadi sebutin ada mendengarkan musik dan seterusnya. Nah sekarang sebenarnya saya mau mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman remaja dan pemuda juga nih yang malam hari ini, Bu Bunga, Pak David juga ikut ya. Jadi kita mau ada satu aktivitas di mana kita akan bersama-sama mencoba melakukan istilahnya namanya ventilasi emosi. Jadi ventilasi itu kalau kayak di atas pintu suka ada celah gitu ya, atau di berbagai ruang itu ada celah-celahnya. Nah itu adalah tempat untuk kita bisa menyalurkan gitu ya, menyalurkan apa yang kita rasakan saat ini. Perasaan itu nggak harus senang, sedih, bisa macam-macam. Ada banyak perasaan. Jadi kita sekarang ini mau berkegiatan untuk ventilasi emosi. Tapi sebelumnya ini tadi ada pertanyaan menarik juga, ukuran me time kita berhasil atau enggak gimana tuh?
Ini sebelum kita masuk ke ventilasi emosi, boleh satu lagi Ibu Bunga? Berhasil tidaknya, saya rasa tujuan kita untuk melakukan me time atau tujuan kita untuk memiliki me time adalah supaya kita recharge, supaya kita memiliki tenaga baru, supaya kita memiliki tenaga bukan hanya fisik ya, tetapi motivasi baru, gairah baru, semangat baru gitu. Nah, yang bisa ngukur sebenarnya cuma kita. Apakah me time itu berhasil atau tidak? Tetapi satu hal saya mau katakan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Gue udah me time, kok gue nggak dapat motivasinya gitu, capeknya tetap ada gitu ya. Saya adalah orang yang juga belajar, jadi nggak tahu, saya nggak akan bisa ngomong banyak, tetapi setelah jadi alumni saya bisa ngomong banyak gitu, karena saya ngerasain, saya sering marah sama diri sendiri. Saya sudah berusaha keras, tetapi kenapa masih lemas? Kenapa tiba-tiba lemes itu datang dan rasanya mau tidur aja? Masa sih mau berapa lama? Dokter bilang, ya long COVID itu bisa sampai 3-6 bulan. Oh my goodness, masa 3-6 bulan mau begini terus? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ketika kita belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk memberi space, memberi ruang, dan bersyukur untuk apa yang bisa kita capai. Itu dulu, karena nggak mungkin ketika kita benar-benar mungkin membebaskan diri dari gadget misalnya ya, atau kita mandi berlama-lama, atau mungkin keluarin persediaan body wash yang wangi yang selama ini kita suka banget, atau mungkin bapak-bapak ingin melakukan sesuatu sendiri. Walaupun saran saya tambahkan sedikit tadi, bukan hanya jangan buka medsos, tetapi juga terpancing untuk melihat yang misalnya adik-adik yang remaja yang porn gitu ya, jangan sampai ke situ gitu, karena dengan banyaknya waktu selama masa pandemi ini ada adiksi, ada ketagihan yang harus dengan sadar betul kita hindari. Jadi hal-hal yang akan membuat kita tergantung, hal-hal yang akan membuat kita kecanduan, lebih baik jangan. Kenapa? Kita akan berantem dengan hati nurani sendiri, kita akan punya rasa bersalah terhadap Tuhan, kita akan berantem dengan orang-orang yang di sekitar kita, dan perasaan yang nggak enak itu akan mengejar kita terus. Mudah-mudahan menjawab. Pak David, ada yang mau ditambahkan? Ya nggak sih, saya kan kita selalu melihat segala sesuatunya berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kadang-kadang bahwa di dalam dunia depresi dan sebagainya kan yang paling penting kan bukan masalah berhasil atau tidak, karena yang namanya yang kemarin kita bilang bahwa stres itu akan selama kita masih hidup itu pasti akan terus ada. Itu pasti akan tetap ada, karena kalau kita mikirnya ini berhasil atau tidak, tapi yang harus kita lakukan malah ya kita harus benar-benar menikmati. Bahkan saya mau katakan menikmati stres itu sendiri dengan mengelolanya. Karena kalau kita menjauhkan, ini berhasil nggak? Enggak. Karena kita cuma menentukan dari berhasil atau tidak. Hitam dan putih. Sedangkan kalau saya malah melihatnya ya kita nikmati saja, jalani perjalanan ini, jalani perjalanan ziarah iman ini, saya bilang ziarah iman ini untuk kita sampai satu tujuan nanti. Itu kapan? Ya nggak ada yang tahu. Karena kita sedang menjalani ziarah ini. Nah, me time itu kan untuk membantu kita menjalani ziarah itu. Kadang-kadang memang dibilang nggak berhasil, kamu kok nggak berhasil karena duduk terus, diem terus, misalnya dalam perjalanan ziarah, memang waktunya kita memang sedang duduk dan mungkin lama. Tapi pada saat nanti adanya waktu lagi kita akan berjalan dan sebagainya. Karena kan me time itu untuk membantu pelan-pelan, dan nggak langsung me time, besok langsung semangat. Kadang-kadang kan nggak berhasil juga seperti itu. Kadang-kadang memang kita harus mencari perjalanan itu. Yang paling penting adalah yang tadi Bu Bunga bilang, stay untuk waras aja. Stay untuk waras, untuk tetap berjalan terus di dalam Tuhan. Itu aja. Dan Tasya kalau boleh tambahin, setelah kita merawat diri kita sendiri, walaupun mungkin kesehatan mental kita nggak 100%, nggak ada orang yang 100% ya, pasti adalah, nggak ada orang yang hidupnya free dari masalah gitu. Nggak ada salahnya kita bertanya kepada pasangan, kepada istri, atau kepada suami, atau kepada anak-anak, kamu gimana? Kamu baik-baik aja? Pertanyaan baik-baik saja itu sebenarnya pertanyaan yang meaningful banget. Kalau mata kita, nah sayangnya kan kita jarang ketemu nih, tetapi kalau telinga kita mulai kita latih untuk mendengar bahwa oh baik kok, gue oke, tapi kalau kita kenal benar kita bilang no, gue rasa lu nggak oke gitu loh. Papa gimana? Papa sehat? Ya. Kakak gimana?
perasaan kakak hari ini. Emang kenapa mama tanya-tanya? Biasanya remaja kan nggak suka ditanya-tanya gitu ya. Nah, tetapi komunikasi seperti ini sangat perlu kita bangun. Kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Apa yang mereka rasakan itu benar-benar bukan, jangan membuat itu sekedar basa-basi, tetapi buatlah itu sebagai jembatan untuk benar-benar ingin tahu, ada nggak sih yang membuat hatinya gundah? Ada nggak sih yang membuat hatinya cemas, risau, galau gitu loh? Ada nggak gitu yang ngeganjel di hati? Itu penting banget. Karena ganjelan yang kecil sekalipun itu bisa menjadi besar ketika nggak diurusi, ketika nggak diperhatikan, ketika tidak ditangani. Makasih Tasya. Iya, terima kasih Bu dan Pak David. Jadi memang ukurannya itu tadi kembali lagi kita mesti ingat ya, apa namanya, kalau me time itu adalah kayak Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus itu kan bukan karena dia stres dia me time, enggak. Me time-nya itu rutin tiap pagi ya. Me time itu memang harus dirutinkan dan diniatkan gitu. Karena kalau memang kita udah rutin menjaga dan merawat diri kita, tapi kita masih merasa ada sesuatu yang terjadi, mungkin kita memang butuh bantuan profesional. Nah, nanti ada orang-orang yang bisa Bapak dan Ibu bisa cari untuk kontak gitu ya. Baik, sekarang karena ini saya udah di time. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas kita, Bapak dan Ibu. Seperti tadi sudah ada informasi bahwa ada kertas yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita mau ngapain sih? Nah, ini dia yang mau kita akan sama-sama lakukan. Jadi, Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ventilasi emosi, di mana kita nanti akan menggambar. Jadi, menggambar bebas. Nah, jadi kalau ada yang bersama dengan pasangan, kertasnya jangan berdua ya, sendiri-sendiri aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman, remaja dan pemuda, boleh nanti menggunakan alat tulisnya, menggunakan pewarna yang ada di rumah. Jadi kita akan mengambil waktu 3 menit untuk membuat coret-coretan dengan bentuk dan warna sebebas-bebasnya. Ya, nggak ada batasan, nggak ada keharusan harus begini atau begitu bentuknya, sebebas-bebasnya. Warnanya apa, terserah. Yang ada di rumah saja, kalau tidak ada pewarna, tidak perlu dipakai. Oke, jadi kita akan bersama-sama mengerjakannya sendiri-sendiri selama 3 menit. Saya akan membantu untuk kita bisa menikmati proses ini dengan iringan musik ya. Jadi kita akan bersama-sama mulai menggambar. Silahkan Bapak dan Ibu mulai menggambar sebebas-bebasnya.
Oke, Bapak dan Ibu, sudah 3 menit berlalu. Mudah-mudahan sudah selesai menggambarnya. Nah, sekarang kegiatan yang akan kita lakukan adalah bercerita tentang gambar kita. Nah, sekarang saya mau mengundang dulu nih panelis saya. Ibu Bunga tadi ikut menggambar? Ikut, boleh ya Bu? Boleh berbagi ya? Coba dikasih lihat Bu gambarnya. Kelihatan nggak? Enggak Bu, kurang dekat. Kurang dekat. Kelihatan? Mulai kelihatan. Nah, Boleh ini kayak gambar anak TK gitu ya, mentang-mentang bunga gitu. Boleh diceritakan Ibu gambarnya? Oke, saya dalam beberapa hari ini secara virtual berurusan dengan bunga. Saya mencoba membuat ucapan-ucapan kartu, baik kartu ucapan ulang tahun maupun kartu ucapan belasungkawa gitu dengan bunga gitu ya. Jadi dan itu awan-awan di atas adalah sebenarnya nggak tahu gambaran dari hati yang lagi galau karena orang-orang yang pergi meninggalkan kehidupan saya. Tetapi saya mencoba memberikan ada burung-burung gitu ya, ada harapan kehidupan baru dan terutama matahari sebagai sumber kehidupan kita bahwa ada pengharapan dan semuanya ini akan kita lewati dengan baik. Itu aja sih Tasya. Terima kasih Bu. Gimana Bu tadi perasaannya begitu menggambar? Enak sih ya dan tertolong bahwa oke, tawa dan air mata yang menyenangkan dan yang juga bikin nyesek gitu memang selalu harus ada dalam hidup ini supaya ketika kita menyadari kita nggak mungkin orang hanya sedih melulu, nggak mungkin orang juga hanya ketawa melulu dalam hidupnya. Tapi ketika kita betul-betul berada di dua kutub itu, nah kadang kita tahu, oh seperti apa ya orang kalau sedih. Kalau orang yang lagi sedih seperti apa ya, aku masih bisa ketawa apa enggak gitu. Dan sebenarnya ada banyak sekali orang-orang sekarang ini yang fake ya, ketawanya tuh gitu. Berusaha tersenyum padahal sebenarnya hatinya lagi pahit banget. Ketawanya kenceng banget, tetapi sebenarnya hanya kompensasi dari sesuatu yang nggak beres gitu. Dan ya saya rasa apa yang kita bicarakan malam ini menolong kita untuk lebih manusiawi ya, bahwa boleh banget kita nggak oke gitu. Baik, terima kasih Bu Bunga udah berbagi gambarnya tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya nggak cuma mau mendengar dari Bu Bunga aja, Pak David juga nanti bisa sekalian, tapi saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu sendiri. Tapi kali ini kita spesial ya Bapak Ibu, karena ini edisi spesial Kombas, maka panitia akan membagi kita ke dalam breakout room per Kombas masing-masing, di mana Bapak dan Ibu akan berbagi mengenai gambarnya nanti masing-masing di Kombasnya. Jadi Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk bisa masuk ke breakout room-nya masing-masing, kita ketemu 30 menit lagi. Oke, siap kalau gitu. Bapak Ibu, tadi kita udah sama-sama menikmati proses namanya ventilasi emosi. Jadi ventilasi emosi ini adalah bagian salah satu yang sering kali dilakukan atau diberikan kepada orang-orang untuk bisa mengeluarkan apa yang sedang ada di dalam pikirannya, terus perasaannya. Dan tadi kegiatannya mudah-mudahan ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, itu bisa menginspirasi kita juga untuk ketika misalnya kita sedang mengalami kondisi yang sulit, kita juga mau berbagi untuk bisa bercerita kepada orang-orang yang terdekat yang kita percayai. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak kita untuk berkegiatan satu lagi. Jadi ini setelah kita bercerita, mungkin ada emosi-emosi yang muncul. Selain emosi yang positif, mungkin ada juga yang negatif gitu. Jadi saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama melakukan namanya stabilisasi emosi. Kegiatan ini bisa dilakukan dan diajarkan kepada anak-anak, teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi nanti ini akan berguna buat kita dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kegiatan yang pertama sangat sederhana, namanya butterfly hug. Jadi ini adalah kegiatan yang memeluk diri sendiri
Jadi caranya begini ya Bapak Ibu, boleh mengikuti. Jadi duduk dengan nyaman, lalu Bapak dan Ibu boleh menyilangkan tangannya di depan Bapak Ibu seperti ini. Yuk kita sama-sama coba. Tangannya disilangkan begini. Boleh sambil sampai memeluk kalau mau boleh, atau kalau tidak ditaruh saja di depan dadanya seperti ini. Lalu nanti kita akan mengetuk-ngetuk tangan seperti ini. Bergantian kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, ini akan sangat bermanfaat kalau kita sambil bernafas. Jika Bapak dan Ibu merasa nyaman untuk menutup mata, boleh sambil tutup mata. Kalau tidak, boleh juga tidak menutup mata. Ya, jadi kita akan bersama-sama melakukan butterfly hug ini sebanyak yang Bapak dan Ibu nyaman untuk lakukan. Oke, sekarang kita akan mencobanya bersama-sama ya. Yuk, kita akan mulai. Jangan lupa untuk tarik nafasnya dan keluarkan nafasnya lagi. Baik, Bapak dan Ibu, jadi ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memberikan rasa nyaman dan tenang pada diri kita sendiri ketika misalnya ada emosi-emosi yang keluar, emosi-emosi negatif maupun positif. Bisa kita ajarkan juga ke anak-anak, nanti kalau misalnya dia menghadapi situasi sulit, dia bisa belajar menenangkan dirinya dengan menstabilkan emosinya. Yang kedua adalah bernafas. Jadi bernafas sebenarnya kegiatan yang sangat kita lakukan, tapi kita sering lupa untuk menghayati nafas kita. Jadi kita menarik nafas dengan dalam, menahannya, dan mengeluarkannya dengan menyadari kegiatan bernafas itu. Jadi ini juga bisa membantu menstabilkan emosi kita kalau kita lagi merasakan banyak sekali mungkin hal-hal tekanan dan seterusnya yang mungkin sedang kita rasakan. Jadi tadi ketika kita sudah bersama-sama mengakui perasaan kita melalui gambar, melalui tulisan, kalau Bapak Ibu ada yang merasa lebih nyaman melalui tulisan bisa buat diary, ada yang merasa lebih nyaman lewat lagu bisa bernyanyi dan seterusnya, tapi kalau nanti sudah keluar emosinya kita juga belajar untuk menenangkan diri kita. Jadi dengan cara tadi bisa bernafas dan juga bisa coba butterfly hug. Ini belajar mengasihi atau menyayangi diri dengan memeluk dirinya sendiri. Ya betul, di kegiatan-kegiatan yoga, meditasi juga seperti itu. Dan juga pada kegiatan-kegiatan seperti pada saat mungkin kita saat teduh gitu ya, kita benar-benar menikmati waktu untuk menenangkan, mengatur nafas kita supaya kita bisa menenangkan emosi kita. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan kita sudah selesai untuk hari ini, tapi ada satu hal yang ingin saya undang lagi Ibu Bunga dan Pak David untuk bisa kembali bersama dengan saya di sini untuk kita bisa terakhir ini sebelum kita menutup, nanti minta Pak David juga yang akan memimpin dalam doa. Ada pesan-pesan nggak Bu Bunga untuk para pemirsa kita malam hari ini, para penonton kita hari ini, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk bisa menjaga kesehatan mentalnya? Terima kasih Tasya. Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Dalam keterbatasan kita menghadapi dan memahami berbagai ketidakpastian selama masa pandemi ini, dan bahkan setelah pandemi ini berlalu, merawat kesehatan mental adalah sebuah upaya yang sebenarnya wajib atau harus kita selalu lakukan. Karena hanya apabila kita berada dalam kondisi mental yang baik,
maka kita dapat berfungsi dengan optimal bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kehidupan kita, bagi pekerjaan kita, dan dengan siapa kita berinteraksi. Itu sebabnya menjaga kesehatan mental harus terus diupayakan sepanjang hidup kita. Bicaralah, carilah seseorang yang kita percaya. Kalau memang itu tidak bisa di dalam rumah lagi, carilah di luar rumah. Tapi kalau itu bisa ditumbuhkan dan diusahakan terjadi di dalam rumah, di dalam keluarga, itu akan jauh lebih baik. Tetapi kalau memang akhirnya harus mencari konselor, mencari psikolog, mencari bahkan harus ke psikiater, hal itu adalah hal yang sangat lumrah, hal yang sangat normal, dan saya percaya bahwa profesional-profesional itu adalah juga orang-orang yang diberkati Tuhan sehingga mereka bisa mengerjakan dan mencapai kompetensi seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang juga Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Itu sebabnya jangan pernah harus merasa malu, harus merasa kehilangan wibawa atau kehilangan sesuatu yang dikhawatirkan apabila mencari pertolongan. Karena di atas segalanya, hanya dengan kesehatan mental yang baik, maka kita dapat hidup, bertumbuh, melayani, dan mengasihi dengan baik. Terima kasih, Tasya. Terima kasih, Bu Bunga. Kalau daripada David, ada yang ingin disampaikan terakhir? Ya, kalau saya sih jelas bahwa kita sepakat bahwa stres itu ada di dalam diri setiap manusia gitu ya. Setiap manusia punya kekurangannya, kelebihannya, dan stres itu tidak bisa kita hilangkan karena akan selalu ada selama kita masih hidup ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengelolanya sehingga tidak sampai mengganggu kehidupan kita. Nah, jika kita bicarakan tentang rasa mengelola dan sebagainya, maka kita perlu mempunyai tadi yang seperti kata Ibu Bunga, mempunyai teman berbicara, teman sharing, dan yang lainnya gitu ya. Dan merupakan sebuah perasaan umum kalau kita sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, sedang dalam hal yang tidak baik, kita tidak oke, gitu ya. Nah, inilah bagaimana kita bisa tetap kembali kepada Tuhan, bagaimana kita bisa tetap berserah kepada Tuhan. Dan pun kalau seandainya kita membutuhkan bantuan, kan selain kalau orang keluarga tidak bisa gitu ya, lalu ada pendeta mungkin gitu ya. Pendeta yang dalam hal ini bisa membantu melakukan pastoral, ya, konseling. Tetapi pun harus kita akui bahwa pendeta pun juga punya batasan gitu ya. Kalau masih bisa mengelola dan sebagainya, mungkin bisa konseling pastoral baik kepada pendeta ataupun ke psikolog. Tapi kalau sudah berkaitan yang bagi saya juga katakan kepada yang sudah anxiety disorder dan terkait dengan kondisi kesehatan mental, maka yang perlu dilakukan diagnosa sampai harus pakai dengan obat-obatan, dan itu harus sampai ke psikiater. Pendeta, psikolog pun tidak bisa memberikan hal itu. Kenapa? Karena obat-obatan ini diperlukan untuk membantu supaya orang yang kita mungkin kenal itu bisa rileks dan tenang. Sehingga pada saat itulah baru kita bisa masuk untuk melakukan konseling. Karena tanpa ketenangan dan sebagainya tidak mungkin bisa. Nah, jadi no problem. Kalau kita oke, kita tidak sedang oke, kita bisa ke siapapun untuk membantu. Kenapa? Kalau kembali lagi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan akan membantu. Percayalah Bapak dan Ibu, pendeta, psikolog, teman, Bapak dan Ibu, sahabat siapapun, psikiater sekalipun, itu adalah tangan-tangan Tuhan untuk menolong supaya kita bisa mengelola kesusahan kita, kesulitan kita untuk semakin bisa yakin percaya untuk berjalan terus. Yaitu saya yang tadi bilang stay waras maksudnya gitu ya. Jadi bahwa kita harus tetap yakin percaya bahwa Tuhan memakai siapapun untuk membuat kita lebih oke. Jadi no problem, it's okay to be not okay. Karena Tuhan tetap akan selalu menjaga kita. Oke, terima kasih. Boleh sedikit, Tasya? Silakan, Ibu, terakhir. Kita bersyukur apabila Bapak Ibu yang ada di ruangan ini masih oke. Sekali lagi, jangan khawatir untuk tidak menjadi oke. Tetapi permohonan saya, saran saya, ketika ada Bapak Ibu yang merasa cukup oke, ulurkan tangan, pasang telinga dan mata juga hati untuk menolong begitu banyak saudara kita yang nggak oke di luar sana.
Makasih Tasya. Terima kasih Bapak dan Ibu, boleh berikan reaction-nya kepada para narasumber kita malam hari ini. Luar biasa Bapak dan Ibu, kita dapat kesempatan untuk bisa dicerahkan lagi ya, bahwa it's okay not to be okay. Nah, apa yang bisa kita lakukan bersama tadi kita sudah bahas bersama. Oke Bapak dan Ibu, kita akan menutup rangkaian kegiatan kita hari ini di dalam doa. Saya minta kesediaan Pak David untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu di mana kami boleh bersama-sama selama lebih kurang 2 jam Tuhan untuk ikut dalam acara talk show ini, kebersamaan di dalam keseluruhan Kombas di GKI Kota Wisata. Kami bisa saling berbagi, kami bisa mendapatkan hal-hal yang baru, terkhususnya pada saat kami mengelola tentang permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap membantu kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan untuk bisa menjalani setiap ziarah-ziarah iman kami Tuhan dalam dunia ini, sehingga setiap hal-hal yang kami temui kami bisa tetap meminta bantuan hanya dari-Mu saja. Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami, dan pada saat kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat malam, dan pada esok hari kami akan kembali untuk beribadah. Engkau akan bangunkan kami dalam tubuh dan jiwa yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Amin.